Salam BBB, berbagi bersama berkembang. Video ini berisi rekaman webinar Viralkan Kontenmu yang dibawakan oleh Jody Bahariski dari EMMH Snack pada tanggal 5 November 2021 yang diselenggarakan oleh komunitas Berbagi Bersama Berkembang BBB Indonesia. Silahkan menyaksikan. Record. Mas Yodi, silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman dari BBB ya, Berbagi Bersama Berkembang. Sebenarnya malam ini ya kita ini aja sharing ngobrol-ngobrol sih Mas. Soalnya kalau ngajarin itu kayaknya belum terlalu expert. Jadi nanti teman-teman bolehlah sharing-sharing. Saya mungkin ada beberapa slide. Nanti saya share. Terus mungkin perkenalan, nama saya Jody Bahariski. Saya dari Sidoarjo. Nah, kebetulan bisnis saya ini geraknya di bidang snack, persnakan duniawi kalau teman-teman nyebutnya. Nah, ya saya sih ini sih kesibukannya di bidang snack aja sih. Gitu. Mungkin bisa di info ada flyer snacknya mungkin Mas. Ntar di slide-nya ada Mas. Oh di slide, oke siap. Bapak share. Kita lanjut, Mas Yodi. Siap. Langsung apa gimana ini? Ini langsung mau Mas, silakan. Ya. Oke. Udah lihat ya? Muncul. Oke. Baik, langsung aja mungkin malam ini kita karena materinya tentang konten ya, cara bikin konten dan cara viral gimana gitu. Mungkin malam ini kita akan sharing-sharing berdasarkan pengalaman pribadi dulu gitu. Nah, judulnya ya The Most Viral Marketing in Indonesia. Jadi hal-hal yang viral di Indonesia ini apa sih, apa aja dan polanya kayak gimana gitu. Nah, ini perkenalan kalau tadi mungkin kurang jelas. Nama saya Jody Bahariski, di Instagram juga teman-teman bisa kontakkan juga. Kebetulan bisnis yang sedang berjalan ya Snack ini. Produk snack. Sama sebenarnya ada ini sih, di Sidoarjo kita ada komunitas juga namanya Mari Berkarya. Itu isinya teman-teman entrepreneur yang muda-muda biasa gitu. Muda secara umur atau muda secara semangat gitu. Jadi sebenarnya umur nggak menentukan gitu. Nah, terus ada yang baru-baru ini ada bisnis jasa juga namanya Gravity Media, itu geraknya di bidang digital marketing. Jadi kita handle teman-teman yang pengen punya admin atau pengen punya tim desain tapi nggak mau ngajarin, nah kita bisa akomodir itu. Nah, perkenalan singkat dari Snack itu kita bulan Desember ini 6 tahun. Jadi dari 2015 dan followers ya dari 0 sampai 100 ribuan K. Terus kita dari reseller karena kita memang mainnya sistem reseller ya. Jadi kita dari awal itu udah ngumpulin database reseller, mungkin sampai hari ini ada ribuan lah gitu. Dan kita lagi OTW 1 juta piece terjual untuk produk snack. Ya masih kecil sih, cuman ya harapan kita ya bisa tembus 1 juta di tahun ini gitu. Nah, Snack ini sebenarnya nggak cuma jualan produk snack kan gitu. Intinya di Snack ini kita mainnya di value, yaitu numbuhin entrepreneur baru. Jadi nanti konten-konten yang ada di Snack itu patokannya adalah di value ini. Kita pengen numbuhin entrepreneur baru gitu. Nah, ada juga grup untuk teman-teman yang pengen belajar snack, itu biasanya kita ngumpul di Telegram, linknya kayak ini. Gitu. Nah, ini gambaran yang Mari Berkarya ya, mungkin komunitas di Sidoarjo. Kalau nanti mungkin teman-teman kita undang boleh nih. Mas Bagus juga. Siap Mas. Saya malu ini Mas. Ini muda ini. Ini kan muda secara semangat dan usia. Masya Allah. Oke. Siap. Nah, mungkin mengawalin cerita hari ini saya lagi suka sama teori ini sih. Teman-teman mungkin ada yang tahu ya. Teori dari Simon Sinek. Nah, itu tentang start with why. Jadi memulai sesuatu dengan why. Entah itu mulai bisnis, mulai bikin konten, atau bikin apapun lah. Pokoknya intinya semua dimulai dari why. Nah, kalau yang dari teori ini, ada 3 circle kan.
Yang pertama why, yang kedua how, yang ketiga what. Nah, biasanya kita ini memulai sesuatu dari what, gitu kan. Dari apanya dulu nih. Misalnya mau bikin konten tentang eh, cara memasak gitu ya. Nah, kita mikir apanya dulu, masak apa ya enaknya gitu ya. Menunya apa ya hari ini ya gitu. Padahal kita harus nyerang di why-nya dulu. Why ini lebih ke kenapa sih orang pengen masak ayam misalnya gitu. Oh, karena momen lebaran misalnya orang pada bikin opor ayam. Berarti kita harus bikin konten masak opor ayam. Nah, itu kan dimulai dari why, kenapa gitu. Nah, why ini kalau di istilahnya dia ini kayak purpose-nya, tujuannya, tujuan gedenya. How ini lebih ke prosesnya. Jadi tujuan itu prosesnya gimana. Yang terakhir what ini adalah produknya atau hasilnya gitu. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut sih untuk yang ini. Nah, ini kita juga bahas tentang konten nih, sama dengan konten. Pernah lihat logo ini ya, teman-teman ya? Logo apa nih? Jangan-jangan ada yang nggak tahu. Nah, Nike ya. ya. Nah, logo ini kan orang dengan centang gini orang bisa ngomong ya, oh ini logo Nike gitu. Padahal kalau kita ini produk awam, orang bakal kayak menghina atau underestimate gitu. Wah, logo kok cuman kayak gitu tok gitu. Kayak centang biasa gitu. Padahal Nike kan punya story yang panjang di belakangnya gitu. Nah, ini berhubungan dengan ini sih, kayak branding juga. Jadi Nike itu punya value yaitu setiap orang yang memiliki tubuh ini kan, if you have a body, you are an athlete gitu. Jadi kalau kamu punya badan, kamu punya tubuh gitu, kamu adalah atlet gitu. Jadi semua orang dianggap kalau pakai Nike itu atlet gitu. Jadi konten-kontennya di Nike nggak pernah dia tentang anak sekolah gitu. Nggak mungkin kan anak sekolah pakai Nike gitu. Bisa-bisa ya dirampas sama gurunya kan, ada putihnya sepatunya. Tapi di Nike di kontennya itu menceritakan tentang olahragawan, para atlet dan inspirasi gitu. Intinya dia mau membagikan inspirasi bahwa meskipun kamu bukan atlet, meskipun kamu nggak bisa jadi atlet, tapi kamu kalau pakai Nike itu udah kayak atlet gitu. Jadi if you have a body, you are an athlete gitu. Itu adalah value gedenya di si Nike sih. Jadi tiap siapapun yang pakai Nike meskipun KW kan sering ya pakai gelang, ada yang gelang-gelang di SD dulu kan kalau saya harganya 1.000-an gitu beli gelangnya warna-warni itu kan juga Nike tapi kita udah bangga gitu. Nah, ini hubungannya sama yang tadi kan, why itu purpose-nya, how prosesnya, what itu produknya. Nanti bisa kita diskusikan juga. Nah, kalau Steve Jobs sering bilang kan ini quotes yang paling terkenal kan, banyak orang yang nggak ngerti mau ngapain sampai kita kasih tahu dia gitu. Jadi kita lah yang bertugas ngasih tahu market kita. Mereka ini harus ngapain sih? Entah harus beli, harus pakai, atau harus gimana gitu. Nah, dari diri kita sendiri, kita bisa nggak membawa market itu untuk ngerti, minimal ngerti untuk pakai produk kita. Ya, a lot of times people don't know what they want until you show it to them. Nah, untuk bikin konten juga penting juga itu value kan. Value itu harus dicari. Meskipun sekarang mungkin teman-teman masih bingung ya, apa ya value-ku ya? Aku bisnis ya selama ini ya pokoknya untung ya udah selesai gitu. Nah, tapi harus digali lagi value ini bakalan bikin usaha kita ini bertahan lama atau jangka pendek. Biasanya kalau kita value-nya adalah jangka pendek, ya bisnisnya musiman. Oh, viral masker, kita bisnis masker gitu kan. Ntar viral hand sanitizer, bisnis sanitizer. Tapi kita nggak punya brand yang kuat gitu. Nike kan dibangun nggak cuma setahun 2 tahun yang lalu, dia udah puluhan tahun yang lalu gitu. Nah, itu sama kayak di saya, prinsipnya ya bisnis itu long term. Jadi kita membangun sebuah organisasi, membangun kerajaan gitu kan. Harus ada organisasinya, harus ada orangnya, dan harus ada marketnya yang pasti gitu. Jadi jangan jual produk, tapi kita harus nawarin solusi gitu. Nah, ini contoh studi kasus di produk saya sih. Mungkin orang ngiranya kan kalau produk snack itu ya jualnya snack gitu kan. Yang satuannya harganya 10.000 atau 15.000 gitu. Kalau kita ingin dapat 1 miliar kan, kalau 10.000 berarti kan harus 100.000 pieces terjual gitu. Padahal susah banget kalau kita, apalagi UMKM gitu kan, jualan 100.000 pieces per bulan tuh, wah gila banget. Mau dijual kemana gitu kan. Tapi kita menemukan cara baru yaitu
ya dari value tadi kita ketemu, oh ternyata produk snack ini bisa B2B loh, nggak cuman eceran loh gitu. Akhirnya kita punya value tadi. Yang merah ini kan pada umumnya ya, mau beli susu kering ya beli aja nih snack misalnya 15 ribuan. Tapi kita nggak mau jual kayak gitu. Kita mau jual value yang orang hijau ini. Mau belajar bisnis cemilan tanpa repot produksi, semua materi promosi disediakan, yaitu ambil snack gitu. Jadi snack ini termasuk produk yang mempelopori sistem kemitraan untuk produk snack gitu. Karena Ini di tahun menawarkan solusi ya, Mas. benar, kita ngejualnya solusinya dulu. Produknya sih belakangan. Masalah produk kan orang ini ya, subjektif ya, bisa objektif, bisa bilang enak, ada yang bilang nggak enak gitu, ada yang bilang kemanisan, ada yang bilang kurang manis gitu. Tapi kalau solusi, jelas orang yang suka dengan solusi itu dan orang yang butuh pasti mau gitu. Nah, di sini kan solusinya udah gede banget. Mau pengen belajar bisnis cemilan tanpa repot produksi, semua materi promosi disediakan. Jadi orang yang pengen mulai bisnis snack tapi nggak bisa bikin produknya, udah pasti ngambil snack gitu. Seharusnya gitu kan. Dan dia nggak perlu bikin desain, nggak perlu bikin promosi dan lain-lain. Nah itu salah satu value dari kita. Mungkin produk lain juga banyak yang value-nya sejenis, cuman namanya value itu kan personal ya. Jadi kalau kita bisa nyampein dengan baik ya bakal tersampaikan dengan baik ke customer kita. Ya ini kalau quotes-nya yang sering kita dengar dari orang-orang di Indo ya ini, sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu. Ini kata-katanya agak jelimet ya, agak ruwet gitu tapi ya masuk akal gitu. Kan kita harus bikin sesuatu jangan ngomong yang oh punya aku ini paling enak gitu. Ya paling enak kan balik lagi objektif, tergantung siapa yang makan. Tapi kalau lebih baik misalnya oh produkku ini menghasilkan atau memberdayakan petani XXX gitu. Kan nggak mesti lebih baik. Kadang dia lebih beda. Oh, yang satunya bikinan pabrikan gede, yang satunya bikinan homemade atau dari petani-petani sehingga dia bisa berkolaborasi sama mereka dan bisa menaikkan ekonomi kayak gitu-gitulah. Pokoknya intinya kita bikin sesuatu jangan bagus-bagusan, jangan keren-kerenan, tapi yang apa sih sisi uniknya gitu. Ya dari value tadi dapatnya. Wah, itu tadi udah di acara ke Jakarta ya, Mas? Mana? Oh Ini ini. acara pagi-pagi ya? Iya dulu kita tahun 2016. Nah ini aku ceritain sekalian deh. Jadi Keren nih. 2016 itu kita pernah diundang ya. Diundang di Net TV di pagi-pagi. Jadi Amstek kan bikin 2015 akhir. Nah dulu kita bikin itu iseng sebenarnya kan. Kita bikin sus kering itu iseng gitu. Nyari di pasar, kita bumbuin sendiri gitu. Nah, namanya sus kering kan harusnya di dalamnya diisiin kan. Harus diisi coklat atau apa gitu, keju atau apa. Tapi karena kita dulu saya anak kosan gitu kan, ngekos di Jakarta. Ya wes, apa yang bisa dibikin ya saya bikin. Akhirnya sus kering ini saya anggap sebagai snack biasa kayak makaroni, kayak keripik kayak gitu. Akhirnya bumbunya ditaburin. Nah, waktu di sini saya bikin bikin sus kering yang pedas. Jadi sus kering tinggal ditambahin bumbu pedas terus dikocok gitu kan. Jadilah snack rasa pedas. Nah, setelah bikin itu sekitar 2016 tahun berikutnya dipanggil TV gitu. Nah, pihak TV ini juga heran, "Loh kok bisa sus kering ini pedas gitu? Resepnya gimana, Mas?" gitu. Lah, kalau saya bilang ke krunya ya ini nggak ada resepnya kan, cuma sus kering sama bumbu pedes dikocok aja gitu. Jadi orang-orang ngira itu sus kering ini adonannya udah ada cabenya, udah ada bumbu-bumbu yang mendukung gitu. Jadi istilahnya mereka ketipu dengan sebuah inovasi yang ini nggak mesti lebih baik kan. Sus kering pedes ini banyak orang yang bilang nggak enak gitu dulu kan. Tapi kalau sekarang misalnya udah viral, udah cukup dikenal, orang bakal bilang, oh iya enak gitu, soalnya beda dari yang lain gitu. Biasanya kan kayak gitu. Tapi kalau pedas mungkin saya juga nggak favorit, Mas. Saya bukan favorit sus, tapi kemarin saya coba, ini teman-teman ada yang pernah nyoba belum ya? Kemarin saya coba itu, saya bukan penyuka sus, tapi nyoba ini saya suka. Gitu. Nah ini Ya, sedikit lebih itu beda dibandingkan sedikit lebih baik gitu. personal lagi kan, personal lagi. Personal Kalau benar. kalau kita produk itu nggak ada habisnya sih, soalnya marketnya beda-beda gitu. Setuju. Tapi balik lagi kalau kita bahasnya value tadi, orang yang nggak suka pun bisa jadi suka ketika value-nya itu pas sama dirinya gitu. Meskipun dia nggak makan ya nggak makan produk kita, seenggaknya mereka ikut kontribusi, entah dia nge-share, entah dia
ikut jualannya atau gimana gitu. Gitu. Oke, lanjut dulu. Nah, mungkin ini masuk di intinya sih, inti tentang apa sih platform digital yang bisa kita pakai di akhir-akhir ini gitu. Kan digital ini ganti-ganti ya. Dulu ada Snapchat, sekarang Snapchat hilang gitu. Dulu WA nggak bisa bikin story, sekarang bisa bikin story gitu. Jadi materi ini nggak mesti bener ya, bisa aja salah ketika musimnya udah nggak relevan gitu. Bisa jadi tahun depan berubah juga gitu Mas ya. Iya, besok berubah bisa. Nah, di sini ya waktu saya bikin materi ini Reels belum ada gitu loh. Instagram Reels sekarang udah muncul. Jadi yang paling penting juga pertama belum muncul nih ya. Gimana? Oh, ini sorry ini di Instagram ya. Iya benar, Reels belum muncul. Nah, ini mungkin materi 2 bulan yang lalu kan. Saya pilih Instagram karena Instagram jadi nomor 1 kan sekarang untuk sosial media. Entah dia untuk sosial media pribadi atau untuk jualan gitu. Nah, di Instagram ini ada beberapa tips untuk teman-teman yang pengen kontennya minimal rame lah ya. Jangan ngomong viral dulu, minimal rame gitu. Yang pertama kita bikin ini carousel foto. Carousel foto itu yang fotonya jejer-jejer bisa di slide itu ya. Nah, biasanya carousel foto itu isinya kayak gini sih. Cerita-cerita, tips and trick, atau kasih motivasi, atau pokoknya tentang step by step kayak kita baca di website zaman dulu gitu. Kalau zaman dulu kan orang baca tips and trick di website. Nah, sekarang orang baca itu di Instagram, tinggal slide-slide gitu. Dan visualnya harus menarik. Dan sekarang kan gampang banget, ada Canva yang punya template sejuta umat itu. Jadi pakai Canva cukup, tinggal bikin. Nah, di carousel foto isinya ya tips trik ini. Terus kita juga bikin giveaway di Instagram. Jadi giveaway ini sangat powerful sekarang. Kalau dulu kita mungkin buat cari followers kan follow unfollow ya. Cara lama itu. Cara lama unfollow itu sekarang ya masih bisa dipakai. Cuman ya hasilnya nggak semaksimal yang giveaway atau paid promote atau kayak gimana gitu. Nah, giveaway sekarang kan ada yang ini ya, patungan. Mungkin pernah dengar ya? Giveaway patungan. Nah, giveaway patungan itu kayak hadiahnya bisa iPhone, bisa mobil, sama artis-artis gitu. Padahal kita kan ada 20 orang, 1 orang bisa bayar 1 juta, 2 juta gitu. Ntar hadiahnya bisa iPhone. Nah, itu biasanya kalau budget segitu bisa dapat followers ya 10.000 dapat lah gitu. Nah, kenapa kok kita sekarang itu ngejar followers? Karena kita mau ngejar fitur-fitur di Instagram kan. Ada link, ya gak? Terus ada swipe up, kayak gitu-gitu. Jadi, zaman sekarang minimal Instagram kita ya minimal followersnya 10k dulu. Tapi jangan beli followers lewat Instagram tadi, lewat giveaway patungan tadi. Mungkin nanti kalau pengen nanya di mana linknya, ya ntar saya tulis deh di sini. Terus yang berikutnya ada review, endorse artis selebgram. Nah, mungkin ini juga jadi perdebatan juga, endorse ini masih oke nggak sih gitu. Sedangkan kemarin kan banyak kasus endorse yang nggak ke-upload, terus tiba-tiba artisnya hilang kayak gitu. Nah, bagus nggak bagusnya ini tergantung sama kita. Kalau versi saya, sekarang ini lebih enak kita ngendorse ke micro influencer. Jadi orang-orang yang followersnya nggak terlalu banyak, cuman dia visualnya bagus, dari segi foto, video kayak gitu. Nah, tujuan endorse ini kan bukan penjualan. Tujuan endorse ini cuman untuk dapat materi fotonya. Jadi kita bisa pakai itu untuk promosi ke depannya. Biasanya gitu kalau tips dari saya. Dan endorse ini gratis kok. Caranya ya mungkin kita bisa langsung nge-DM si orang yang pengen kita endorse. Tapi ya jangan langsung kayak Gisel, kayak artis-artis gitu, pasti bayar mahal gitu. Kita cari yang ya artis lokal lah. Kalau misalnya Surabaya ya, bisa cari yang di Cakning kayak gitu-gitu. Itu pasti mau anak-anak itu. Anak duta-duta lingkungan, duta apa kayak gitu. Gitu, itu dari Instagram. Nah, berikutnya dari TikTok nih. Dari TikTok ini yang mungkin orang-orang kan ada yang anti banget ya. Wah, aku nggak main TikTok lah. Terlalu vulgar gitu. Ada yang nggak main TikTok karena nggak mau joget-joget. Nah, padahal TikTok sekarang ini udah lebih dari itu gitu. Nggak cuman joget-joget aja, nggak cuman yang viral buruk-buruk aja. Tapi sekarang kalau teman-teman ada yang main TikTok mungkin sering lihat FYP-nya itu jualan-jualan. Mas Bagus pernah main TikTok, Mas? Saya nggak punya aplikasinya. Ya, itu. Siapa nih yang punya TikTok siapa nih? Teman-teman ada yang main di TikTok nggak? Ini kalau bisa sharing
langsung sama Mas Jody, mungkin Hmm. ada waktu bisa dibedah loh ini. Ada yang mau Nggak, sharing nggak? ya tulis di chat deh yang ada Nah, TikTok yang siapa sambil sharing saya yang lanjutkan. sudah jualan di TikTok. Jadi di TikTok itu sering bikin ini sih, bikin orang iri sebenarnya. Nggak tahu itu beneran atau enggak, cuman ya positif lah mereka bisa explore, bisa ini. Jadi kalau ibaratnya Amstek dulu lahir pas di zaman TikTok, mungkin TikTok kita uploadnya udah ribuan kali ya, karena kita upload terus di TikTok. Jadi orang sekarang itu yang bisnisnya masih baru mulai atau udah setahun yang lalu itu banyak pamer di TikTok dalam tanda kutip ya pamer. Mereka pamer itu kayak pamer ngeprint resi, terus pamer nge-packing orderan kayak gitu-gitu. Padahal orderan atau resi itu kan bisa ngeprint fake ya, bisa ngeprint sendiri sampai panjang kayak gitu. Nah tapi orang yang nge-view itu udah seneng gitu loh. Wah keren ya, penjualannya udah gede gitu. Akhirnya mereka kepo, akhirnya mereka nyoba order gitu. Nah dari situ kan strategi marketingnya beda-beda. Jadi di TikTok itu pokoknya kalau algoritmanya adalah apa yang relate sama followers kita atau market yang sedang in hari ini itu pasti bakal FYP. Kalau di TikTok sebutan viralnya kan FYP, for your page. Jadi gitu. Nah, di TikTok itu isinya apa ya? Sejarah bisnis. Jadi bisnis kita dari nol sampai hari ini bisa diceritain. Terus cerita sedih-sedihnya, jatuh bangunnya kita ya, ownernya. Jadi ownernya kalau bisa ya, kalau nggak mau nampang di layar itu bisa tangannya tok atau barangnya tok itu nggak apa-apa. Bisa ngisi voice overnya atau ngisi tulisannya. Pokoknya sedramatis mungkin lah. Tapi ya jangan terlalu jauh dari cerita aslinya ya. Ntar diliput TV malah, wah salah informasi nih. Yang penting intinya ya hampir mepet-mepet lah gitu. Ditipu atau kayak gimana kayak gitu. Nah terus yang terakhir ya mungkin kalau ownernya yang good looking ya mas. Yang cewek biasa itu biasanya joget-joget aja. Kayak kayak di TikTok kan yang produk ponsel ya. HP itu pakai SPG suruh joget ya. Itu preferensi masing-masing sih. Itu syaratnya kalau good looking Mas ya. Kenapa? Ya Syarat syaratnya good looking ya. jangan sampai nggak good looking joget-joget ya. Ya bisa aja viral tapi ya dihujat dulu ya minimal. Jadi Gitu. viral gara-gara dihujat nih. Nah ini kan di video ini ada contoh Dimas Ahmad itu loh yang diambil sama Raffi Ahmad. Oh, Itu kan dia viral gara-gara di TikTok kan. Karena dia jualan bakso tapi ganteng gitu kan. Ya mirip siapa yang ya. ngira gitu. Mirip Raffi Ahmad juga gitu. Akhirnya sekarang ya kerja sama Raffi Ahmad gitu. Jadi TikTok nggak buruk-buruk amat gitu. Bisa jadi ladang rezeki atau yang penting kita memanfaatkan dengan keyakinan kita gitu kan. Ada yang orang suka joget-joget, ada yang suka orang kayak gimana terserah mereka. Nah yang berikutnya marketplace sih. Nah jadi teman-teman di sini mungkin nggak semua bisnisnya tentang produk ya. Ada yang jasa, ada yang lain-lain lah. Ya nggak bisa masuk marketplace nggak apa-apa. Jadi kita di marketplace ini untuk produk-produk yang ada yang real itu bisa ikutan di marketplace. Yang paling gede sekarang kan Shopee, ya masukin di Shopee. Masukin Tokopedia boleh juga. Terus kalau emang produk makanan yang di gerobak atau yang di resto, ya di GoFood dimasukin gitu. Ini penting banget karena ini untuk ini sih persebaran market kita. Kadang kita idealis ya. Aku nggak mau di marketplace lah. Aku maunya orang langsung WA aku atau langsung datang ke restoku gitu. Tapi orang zaman sekarang namanya orang ya nyari yang bisa digapai di sekitarnya gitu. Nah kalau zaman dulu kan di sekitarnya mungkin warung-warung atau ke Indomaret gitu. Tapi zaman sekarang ya sekitarnya ya HP tok gitu. Kalau nggak lihat Instagram, lihat TikTok ya lihat GoFood atau lihat Betul. Shopee. Media sosial yang Jadi dilihat sama pasar online. meskipun nggak beli ya, yang penting mereka pasti lihat tuh dalam sehari. Indo shopping lah. Nah, itu shopping. Nah, tugas kita adalah menyediakan produk kita minimal ketika orang ngeklik di sini, oh ada produk kita. Ngeklik di sini ada produk kita. Ya kita akan canvassing di online lah. Gitu. Nah, yang terakhir mungkin website. Tetap website ini powerful untuk jangka panjang. Karena di website ini ada SEO, ada pencarian di Google. Karena kita kalau nyari di Google kan, misalnya sekarang teman-teman kalau nyari sus kering coklat gitu atau sus kering Sidoarjo atau sus kering Surabaya mungkin ya Amstek muncul gitu. Ada beberapa produk karena kita ya bikin website ini dari awal 2015. Waktu awal bikin Amstek langsung bikin websitenya. Emang kita dulu basicnya ini sih punya blog
Terus blognya itu sering diisi cerita-cerita tentang Snack, jadi ya keterusan sampai sekarang gitu. Ya isinya sebenarnya sama di website tuh kayak di Instagram, di TikTok sekarang cuman versi tulisan. Kita ngetik panjang gitu. Suatu-suatu orang bakal lihat gitu. Nah, terus bisa juga kalau websitenya bisa beli-beli gitu, diisi katalog atau press list-nya juga. Gitu. Ya, ini juga ada quotes juga kalau kita nggak bisa menceritakan apapun atau sesuatu, ya kita nggak bisa menjual itu gitu. Jadi intinya di zaman sekarang itu kita jualan itu bercerita kan ya. Kalau kita cuma punya produk bagus, terus rasanya enak, tapi kita nggak bisa mendeliver itu, ya nggak laku. Orang nggak percaya gitu. Kan sekarang kita sering lihat juga, misalnya ayam KFC gitu, sama ayam pinggir jalan itu kadang rasanya mirip gitu, 11-12. Nah, orang pinggir jalan kadang kan juga protes loh. Oh, ayamku ini lebih gede loh. Ayamku lebih gurih gitu misalnya gitu. Tapi kan dia nggak bisa deliver. Nggak pernah ngiklan, nggak pernah promosi. Ya orang tahu dari mana gitu. Jadi intinya ya kita meskipun malu ya kan orang alasannya mesti wah aku ini introvert mas. Jadi aku ini nggak berani cuap-cuap di sosmed atau gimana. Nah justru ada sosmed ini tempatnya orang introvert berkumpul gitu. Mereka bisa ngetik tanpa kelihatan muka kan. Bisa posting tanpa kelihatan dirinya siapa gitu. Kadang kan ada gitu produk yang ownernya kita nggak tahu nih siapa nih gitu. Betul. Ya, nah quotes terakhirnya ini, hidup kita ini harus lebih baik dari hari kemarin, bukan lebih baik dari orang lain gitu. Jadi kalau zaman sekarang kalau di anak muda musimnya overthinking. Mas Agus ngerti overthinking ya mas? Kegedean. Nah, banyak orang itu sering ini berpikir tapi padahal belum tentu kejadian gitu, tapi udah berpikir keras gitu. Itu bikin kita ini sih agak terhambat di zaman sekarang. Apalagi ya itu tadi di Instagram lagi viral apa misalnya, jualan skincare lagi naik-naiknya gitu. Nah kita yang jual skincare kan juga mikir, apa aku bikin skincare aja gitu. Ya, Padahal belum tentu kalau kita bikin skincare ya bakal selaris itu gitu. betul. Sedangkan orang yang jual skincare juga mikir gitu, wah aku jual skincare ini ketoknya rame, cuman uangnya nggak ada gitu. Karena misalnya HPP-nya kegedean gitu. Apa aku jual makanan aja gitu. Semua itu akhirnya ada Dilema dan sering itu mas ya. Ya, semua orang mesti gitu kan. Iya. Bisnisnya masih setengah gitu kan. Ganti aja lah gitu. Nah itu kuncinya itu tadi, dari coach ini kita bisa belajar bahwa ya udah kita harus lebih baik dari hari kemarin, dari kita sendiri minimal, jangan dari orang lain dulu. Karena kalau lebih baik dari orang lain, belum tentu orang lain tuh merasa dirinya lebih baik loh. Bisa jadi orang yang kita anggap lebih baik dari kita itu nganggap kita ini lebih baik dari dia gitu. Jadi bulat aja ya hidup ini, pokoknya bulat aja. Ya balik lagi kita harus fokus ke plan-plan kita dan penting punya value tadi kan. Jadi value itu yang bikin kita kayak inilah apa, kitab suci kita lah. Pedomanku ya di value ini. Kalau udah bisnisnya udah melenceng dari value, berarti aku harus kembali lagi gitu. Intinya sih itu sih. Ya ini mungkin slide terakhir sih. Sisanya mungkin bisa ngobrol mas. Buka tajam. Ya mas. Tadi yang dari slide terakhir tadi saya tertarik memang kadang-kadang gini. Buyer itu kan bukan, ini mohon dikoreksi kalau kurang pas nih Mas Jadi. Kadang buyer itu kan bukan beli apa yang dia mau, tapi sebenarnya buyer itu beli apa yang dia lihat. Ya. Jadi mungkin penting tadi tentang KFC tadi mungkin contohnya, gimana buyer mau beli kalau mungkin produk yang kita miliki itu jarang dilihat orang lain. Orang lain nggak tahu tentang produk kita. Padahal sebenarnya hari ini mereka lagi pengen apa, pengen ayam, tapi ayam yang apa? Mungkin gitu Mas. Jadi kalau jarang berpromo. Nah, tapi berkaitan dengan promo, kira-kira kalau buat teman-teman Mas, yang promo di saat ini ada yang masih bisa dilakukan yang mungkin tidak terlalu membutuhkan budget yang besar itu, contohnya seperti apa Mas? Ya bercerita tadi Mas. Cerita. Jadi kan ya? zaman sekarang itu orang suka dengar cerita, entah dia cerita bohong, cerita bagus, atau cerita sedih, dan pokoknya intinya sekarang ini storytelling yang paling menang sih. Nah storytelling ini kudu disampein gitu. Karena orang kan punya banyak cerita ya. Mungkin kita sendiri kan mikir misalnya contoh ada kejadian viral, misalnya nenek-nenek yang di panti asuhan itu di panti jompo ya, Gria Lansia yang itu. dibuang anaknya itu ya? Ya, itu kan karena dia viral, dia bisa bercerita
tim Gria itu ya pasti bercerita kan, yang upload kan pasti tim, mungkin tim Gria itu upload di sosial media menceritakan, oh ini kasihan ibunya, akhirnya ada Mas Gilang datang ke sana ngasih donasi. Nah sedangkan ada ratusan ribu nenek-nenek sejenis itu, tapi dia kan Ya. nggak didatengin gitu. Nah, cuman masalah itu tadi, kita nggak bisa bercerita aja gitu. Kalau kita bisa cerita ketika viral ya, itu rezekinya gitu. Bukan berarti yang lainnya nggak bagus kan, maksudnya bukan berarti yang lainnya nggak separah itu. Tinggal ya bercerita dan kita beruntung mendapatkan momen gitu. Jadi kadang-kadang viral itu bukan berarti karena promote ataupun endorse segala macam, tidak selalu itu ya Mas ya. Nggak selalu Mas. Yang lagi trending sekarang ini mungkin dari storytelling tadi ya. Benar ya. Oke. Siap. Ini di kolom chat ada beberapa pertanyaan. Mungkin gini Mas, sebelum ke kolom chat saya tanya lagi nih. Nah, ini karena host jadi menang boleh tanya. Mas, jangan jualan produk tapi jualan value. Tadi di awal gitu Mas ya. Ya. Sedangkan kita ini memang banyak dari teman-teman termasuk saya juga kadang-kadang gini. Bikin produk itu kan seringkali karena kita bisa bikin Mas. Bikin produk itu bukan apa yang dibutuhkan oleh customer kita, solusi yang dibutuhkan oleh customer kita, tapi lebih banyak kita bikin produk itu karena kita bisa bikin. Contoh misalnya kita jualannya itu apa ya? Yang gampang deh, misalnya keripik singkong nih, saya sering nyontohin ya kalau keripik singkongnya. Kenapa kok jualan ini? Apakah karena ada solusi dari produknya apa segalanya? Enggak, ya tapi karena saya di rumah, ibu saya, orang tua saya, atau saya sendiri bisanya bikin keripik singkong. Sehingga nyiptakan produknya itu ya keripik singkong. Nah, ini memunculkan atau mencari agar produk yang di awal ini karena kita bisanya bikin itu, dirubah untuk memunculkan bahwa produk ini jadi sebuah solusi. Itu ada cara atau tips dan trik tertentunya nggak, Mas? Ya. Sebenarnya ini bukan sebuah problem, tapi ini sebuah kewajiban pengusaha pemula ya. Jadi orang yang mulai bisnis pertama pasti problemnya adalah dirinya sendiri kan. Dia bisa nyelesain problem masyarakat luas itu ketika udah pengalaman punya beberapa bisnis sebelumnya gitu. Kan kalau kita di startup sekarang kan bilangnya, wah aku ini menyelesaikan masalah ini. Nah pasti di awal bisnisnya dia juga menyelesaikan masalah sendiri gitu. Yang paling gedean dia pengen misalnya bebas finansial atau pengen pengen nggak ngantor gitu kan, kebanyakan alasan gitu kan, pengen nggak kerja lagi, pengen nggak ikut orang gitu. Nah tapi orang-orang kayak gini sebenarnya itu dibiarin dulu sih kalau menurut saya. Karena saya sendiri dulu juga 2 tahun baru nyadar, oh ternyata bisnisku ini harusnya kayak gini loh, jangan kayak gini gitu. Dulu aku pertama bikin ya sama Mas, aku jualnya eceran gitu kan. Jual snack yang per bulan 100 bungkus itu sudah banyak banget gitu kan. Terus bungkus kan dapat sekitar 1.500.000. Ya 1.500.000 lah. Itu udah gede banget loh. Ya ngapain lagi gitu kan. Bingung akhirnya udah dapat order ngapain lagi. Nah, ternyata sambil jalan, belajar, ketemu, oh ternyata ada namanya value gitu. Nah, di bisnis kan kita harus menyelesaikan masalah diri kita dulu dan masalah orang lain, orang banyak gitu. Nah, kalau kita nggak punya value kan kita males akhirnya, ngapain lagi gitu. Makanya aku selalu kasih saran buat teman-teman itu cari value-nya. Ya termasuk tadi why-nya kenapa kamu bikin bisnis. Ada 2 perumpamaan kan beda gini. Satunya why kenapa pengen bisnis adalah pengen membuka lapangan pekerjaan. Yang satu itu. Yang kedua, kenapa pengen punya bisnis? Aku pengen punya gedung 8 lantai gitu. Nah, yang satu pengen buka lapangan pekerjaan itu kan unlimited ya, nggak ada patokannya berapa gitu. Jadi meskipun udah punya 1 karyawan, punya 5 karyawan, itu pengen nambah terus gitu. Karena dia tujuannya membuka lapangan pekerjaan. Yang satunya pengen membangun gedung 8 lantai. Nah, ketika 8 lantai udah jadi, dia bakal bingung kan, wis tercapai, ngapain lagi aku gitu. Nah, jadi itu tadi, contohnya adalah kita bikin value itu usahakan menyelesaikan masalah banyak orang. Balik ke Nike tadi, Nike kan bukan menjual sepatu yang bagus, sepatu yang kuat gitu. Sepatu Nike itu gampang jebol sebenarnya. Kalau kita sering pakai ya, gampang jebol kenapa ya? Karena bahannya ya so-so lah.
sama kayak sepatu lokal juga. Kadang juga bikinnya kan di Tangerang ya, kalau nggak Ya salah. betul. Nah, tapi dia punya value adalah ya kalau kamu pakai sepatu ini kamu jadi atlet loh gitu. Intinya itu loh, kita pengen jadi atletnya. Aku beli sepatu olahraga gitu, misalnya Nike ya wes, aku soalnya keren lihat siapa, misalnya lihat pemain basket siapa, lihat pemain bola siapa, baru beli kan. Nah mungkin orang beli Nike cuma-cuma, beli harga 2 jutaan tapi nggak ada semangat apa ya, nggak ada inspirasinya kenapa beli Nike gitu. Mungkin itu sih mas, Ya. buat orang-orang yang Nah, ini kalau buat saya harus belajar lagi berarti ini. Mas, saya bacakan pertanyaan dari teman-teman. Buat teman-teman yang pengen tanya langsung, silakan raise hand ya. Saya buka juga untuk pertanyaan langsung. Juga yang lewat chat silakan juga boleh. Mas Yodi, kemarin kan sempat viral izin BPOM. iya. Nah, itu viral. Itu harusnya bisa bikin konten juga tuh Mas ya. Storytelling saya bikin BPOM susah gitu mungkin gitu ya ceritanya. Oke, nah kalau untuk produknya Msnack, apakah sudah memiliki legalitas seperti BPOM? Kalau sudah, untuk pengurusannya apakah serumit yang di berita? Wah ini kalau Ya. jadi perizinan ya, tapi monggo kalau ada info Mas. Ya. Ini seru juga sih karena di sini ada orang BPOM nggak? Nggak ada ya. Kayaknya nggak Nggak ada ini. ada orang-orang yang ini ya. Soalnya aku mau cerita juga pengalaman pribadi. Jadi untuk masalah BPOM ini sebenarnya kan dualisme. Dualisme itu dalam arti kalau kita di daerah, di kabupaten-kabupaten itu nggak wajib BPOM. Katanya dinas kesehatan. Jadi kalau kita jadi misalnya ke UMKM, dinas perindak atau dinas koperasi itu, kalau mau bikin makanan syaratnya apa? PRT gitu. Dia nggak pernah ngomong BPOM. Kenapa? Karena BPOM ya kan punyanya nasional kan, punya pusat. Jadi daerah juga pengen dong dapat gitu. Ini off record ya. Jadi ya itu BPOM itu sebenarnya belum perlu untuk produk-produk yang skalanya itu masih kan kalau di undang-undang itu di bawah 5 miliar ya kalau nggak salah per tahun. Itu belum BPOM aja gitu. Selama produk itu dibikin di rumahan atau tempat produksinya belum dipastikan lah intinya gitu. Nah kalau produk saya ini dulu pernah sempat hampir kena kasus ya. Jadi dicari-cari ini BPOM-nya nggak ada gitu. Nah waktu itu saya ngomong aja lah, katanya dinas ini kita nggak suruh pakai BPOM, suruh PRT aja gitu. Nah tapi tetap aja di undang-undang tulisannya segala makanan itu wajib BPOM. Pokoknya minimal di bawah 7 hari, di atas 7 hari penyimpanan dan lain-lain gitu. Tergantung Mbak Diva ini produknya apa kalau boleh tahu? Mbak Diva masih on nggak ya? Oh, Ini nggak bisa on mic karena lagi gitu. sedang di luar. Nah kalau Produknya apa ya? selama produknya masih kering ya, nggak ada unsur susu, daging gitu, harusnya nggak BPOM sih. Ya, Dan saya juga gitu. misalnya kalau kita mau BPOM pun, yaitu kita harus nyontoh skincare. Sekarang yang paling bagus ya skincare sih. Skincare ini bisa maklun kan. Jadi pabrik-pabrik sekarang udah open buat UMKM, buat siapa yang mau bikin skincare, bikin di aku gitu. Di aku ini di pabrik gitu mas ya. Karena pabriknya punya BPOM kan. BPOM ini bisa diturunkan ke resellernya. Jadi Ya, kayak gitu. betul. Jangan bikin sendiri sih. Ngapain? Itu langsung lengkap dengan perizinannya semua biasanya. Sudah BPOM, sudah Lengkap apa dan gitu. pasti. Gitu. Itu sih mungkin mas. Oke, sambil Mbak Diva info produknya apa. Ada pertanyaan lagi dari Mas Yahya. Value itu sama dengan visi dan misi ya dalam perusahaan kita. Value kayaknya beda. Nggak tahu. Kalau Mas Yodi? Ya. Value ya. Jadi ya ini sering ditanyakan juga sih. Aku juga pernah nanya dulu. Value ini apa sih sebenarnya gitu. Nah, kalau menurut aku ya, ini nggak ada teorinya. Jadi value ini ya visi misi gaya baru itu. Kalau zaman dulu orang kan ngomongnya visi dan misi. Sedangkan kita tanyakan ke misalnya siapa gitu. Apa sih visi misi perusahaanmu? Jawabnya pasti bingung kan, harus baca dulu. Oh visinya ini meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan kualitas. Kan kayak gitu, template, terlalu template. Nah, tapi kalau value ini ibaratnya udah rangkuman dari visi dan misi gitu. Ya, jadi visi misi kan visi jangka pendek dan misi jangka panjang ya di value itu, karena value itu jarang bisa berubah sih. Ya kayak misalnya sekarang value-nya adalah kita pengen menumbuhkan entrepreneur baru. Selama apapun produknya ganti-ganti, nggak apa, yang penting value itu ya tetap di itu,
menumbuhkan entrepreneur baru. Dan yang pasti mungkin aku nggak akan jual eceran gitu. Aku akan jualnya tetap B2B, jual ke reseller kayak gitu sih. Bisa beda, bisa mirip ya. Iya, Tapi ya, betul. secara maksud ya kayak gitulah. Mungkin value ini lebih ke visi dan misi yang kekinian mungkin gitu ya. Betul Mas. Visi dan Dan lebih misinya anak milenial. ingetnya gampang gitu. Iya, iya, iya. Oke. Mas Yahya cukup itu atau ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tanya silakan kontak. Ada yang mau tanya langsung? Kalau nggak ada yang mau tanya langsung, saya lagi yang tanya loh ini. Ini menang ini, tanya banyak. Oke, sambil nunggu teman-teman, Mas Jody. Mas tadi berkaitan dengan giveaway. Nah, ini saya juga kemarin dengar giveaway gabungan ya. Ya. Itu apa namanya itu untuk narik followernya juga cukup besar, cukup tinggi. Nah, itu biasanya Mas kalau setelah giveaway gabungan itu dari pengalaman Mas Jody atau teman-teman yang lain yang sedang ngejar followernya yang masih di bawah 10K, ini peningkatan atau penurunannya itu gimana Mas? Dia signifikan kan? Kalau ya mungkin bisa naik ke angka 10K, nanti 2-3 hari lagi jeblok atau gimana Mas? Ya. Biasanya giveaway itu gimana kalau yang borongan gitu? Ini versi yang kita mau nyari followers ya. Jadi kalau tips dari aku yang buat followersnya di bawah 10K bisa ikutan giveaway. Aku tulis di chat nama Instagramnya Jenny Francisca. Nanti bisa DM aja atau kontak di WA. Jadi dia tuh nyediain ibaratnya giveaway gabungan dengan hadiah tertentu. Misalnya iPhone 10 gitu kan. Nah, iPhone 10 yang ikut sponsornya ada 10 orang gitu. Nah, followersnya yang mau dapat iPhone 10 itu wajib nge-follow semua akun itu. Biasanya budgetnya kalau 500.000 itu kita bisa dapat followers di atas 10.000. 500.000 itu dapat 15.000 followers. Nah, penurunannya biasanya kalau selama ini aku nyoba itu sekitar 3-5 ribu. Jadi ya mungkin 500.000 ya dapat 10K lah yang itu aktif ya, maksudnya dia follow dengan sadar gitu loh. Karena dia pengen Bukan robot ya? Bukan robot. Jadi follow dengan sadar karena dia pengen dapat giveaway. Ya gitu. Jadi paling enak menurutku adalah itu. Yang sejauh ini aku temuin caranya ya itu sih. Giveaway patungan. Oke, ini namanya Ya, Jenny Francisca. Itu sponsornya sih. Dapat bocoran lagi nih. Mas, ini kok belum ada yang tanya. Saya tanya lagi nih. Mas tadi dari Instagram, TikTok ya, website dan media sosial dari beberapa platform ini yang sekiranya untuk menaikkan konten viral itu lebih cepat atau lebih besar yang mana, Mas? Kesemuanya kah harus kita kerjakan dengan konten yang sama di posting ke semuanya atau ada yang satu dulu atau gimana, Mas? Kalau ngejarnya viral ya kan. Viral itu lebih enak di TikTok sekarang. Oh, TikTok ya. TikTok itu pokoknya kita punya cerita yang bisa di-share orang. Intinya kan gitu. Kita bikin konten viral itu kita bikin konten yang orang lain nggak malu buat nge-share. Kadang-kadang kita bikin konten tentang diri kita sendiri, tentang apa misalnya, oh ini enak loh rasanya, harganya segini. Nah itu orang pasti nggak mau nge-share kan. Beda kalau kita bikin, aku misalnya bikin apa ya, keripik singkong lah ya. Oh keripik singkong ini aku marut sendiri, aku ngambil sendiri dari kebun kayak gitu kan. Aku ngelupas sendiri. Ya proses itu kita tampilin itu bakal orang tertarik buat nge-share atau komen lah. Biasanya orang komen kan ini, oh gigih banget ya perjuangannya. So orang, ternyata susah ya bikin keripik singkong ya kayak gitu. Jadi kita harus nampilin hal-hal yang orang lain nggak memikirkan sebelumnya. Itu sih. Biasanya yang aku lihat-lihat itu. Tapi kalau kita belum pede bikin konten, minimal lihat dulu kontennya. Lihat dulu konten di TikTok lah atau di Instagram yang rame itu konten kayak gimana sih gitu. Mungkin kayak kalau misalnya produk saya keripik pisang. Ini pisang ini saya ambilin dari pohon-pohon pisang yang habis kena salam dari Binjai, mungkin gitu Mas ya. Bisa jadi. Pisangnya saya selamatkan. Oke, siap. Ini ada pertanyaan lagi, sebelum saya lagi yang tanya ini. Dari Jagorani, Pacitan. Assalamualaikum Mas, mau tanya tips dan trik jualan di Shopee. Nah, ini Mas Jody juga marketplace-nya juga main juga nih Mas ya? Iya sih.
Kalau aku sih ini sih, kalau di Shopee itu sebenarnya nggak fokus jualan sih. Di Shopee ini aku tugasnya adalah apa ya, menormalkan harga. Hmm. Soalnya di Shopee kan banyak perang harga. Hmm. Perang harga dari reseller, dari apa reseller baru yang terutama. Mereka nggak tahu kalau harganya itu ada patokannya segini-segini. Hmm. Nah kalau aku sih nggak terlalu expert di Shopee, jadi cukup sekedar tahu dikit-dikit ya. Mungkin buat yang main di Shopee ya bisa manfaatin apa voucher-voucher yang di Shopee sih. Voucher ikut di toko, voucher diskon, voucher-voucher itu. Ya gitu sih. Takut salah sih saya. Ya. Bukan expertnya. Siap. Nah, ini penting juga untuk kita tidak berbicara bila mana bukan di bidangnya gitu. Oke, buat Jagorani mungkin nanti kalau ada yang kurang berikutnya dan bila mana dibutuhkan nanti bisa juga nih BBB kita cari pembicara yang dari marketplace. Nanti chat aja di mana di grup ya. Oke, balik lagi Mas Yahya nih tanya lagi. Buat konten kalau orangnya pemalu gimana Mas? Katanya harus joget-joget gitu, terutama di TikTok. Nah, Mas Nah Yahya itu good looking nggak ini? Ini saya tanya dulu joget-joget. Mas Yahya good looking nggak? Good looking harusnya nggak usah malu. Silakan Mas ya Yahya. ini sih kayak saya bilang tadi kan, orang pasti ada komen, aku kan introvert ya, aku kan pemalu. Betul. Gimana caranya iklan ya? Itu hampir semua orang itu kan ini ya bisa disebut beneran introvert atau cuman keluhan aja atau kita malas aja lah bikin konten ini. Nah kuncinya kalau kita udah masuk di bisnis atau kita mau produk kita laris atau gimana ya kita harus ngelakuin segala cara yang ini yang pastinya halal lah ya, halal baik dan benar gitu. Nah misalnya malu katanya harus joget-joget, nggak harus joget-joget, tadi kan saya nulisin boleh joget kalau good looking gitu. Kalau kita nggak good looking ya minimal kita ngevideoin orang lain atau cuma tangan aja barang-barang gitu. Nah kalau kita nggak punya bayangan, caranya tinggal buka TikTok dulu, kita cek-cek akun-akun lain gimana sih cara promosinya, cara jualannya gitu. Yang pasti mereka nggak jualan langsung sih, mereka menceritakan proses 0 sampai hari ini gimana. Ya, kayak tadi kayak Mas Bagus bilang pisang tuh kan lagi rame tuh salam dari Binjai, itu bisa dijadiin konten gitu. Oh pisang habis ini punah karena ditinjuin semua misalnya gitu. Tapi aku punya stok pisang banyak nih gitu. Gitu Ya, sih Mas. ya. Apa keripik pisang saya agak mahal karena pisang sudah mulai punah gitu. Oh punah. Gitu. Mas Yahya gimana? Good looking nggak Mas Yahya? Ini kalau pengen joget-joget nih. Oke, saya lanjut. Nggak cooking aku. Nah, good looking. Kalau mau pakai masker Mas Yahya. Lanjut, saya Buhai Malang nih. Izin tanya, Mas Jody dulu awal bisnis untuk bikin konten di IG, wah ini kayaknya belum, bikin sendiri atau langsung pakai kreator? Dulu di awal Mas. Ya, Buhai ini pernah ketemu saya nih waktu ikut lomba di satu atap ya. Tuh, berarti expert ini Mas ya? Oh, Buhai pura-pura nih kayaknya. Kangen sama Mas Jody. Buhai pura-pura nih Buhai. Nah, bikin konten bikin sendiri atau pakai kreator ya di awal-awal pasti bikin sendiri ya gitu. Kalau mau dilihat di kontennya Amsnack itu dari awal bikin sampai ya bahkan sampai hari ini saya masih sering bikin konten-konten sih. Karena saya basicnya ya seneng ngulik-ngulik gitu kan. Kadang bikin video yang rekam saya sendiri gitu. Meskipun modelnya pakai ya anak-anak kantor lah. Tapi yang rekam ya saya sendiri konsepnya kayak gitu. Nah, menurut saya sih kalau kita produknya masih awal-awal atau kita nggak terlalu sibuk gitu kan, kayak investor aja sibuk ya. Nah, kita kan masih bisa ngurusin bisnis kita sendiri. Ya, usahakan kita ini tahu lah konsepnya mau dibawa kemana. Kalau bisa kita sendiri yang muncul gitu, terutama di TikTok. Kalau misalnya Buah ini kan berani muncul di kamera, ya udah bikin ceritanya tentang produknya kayak gitu-gitu. Jadi menjual ibaratnya kayak Indosiar ya sekarang, menjual kesedihan, menjual cerita, menjual ini. Ya, kita harus banyak belajar dari orang-orang TV, orang ini gitu. Meskipun kita kan bilang wah jelek ini, nggak apa-apa, jelek secara apa ya menurut kita gitu. Tapi secara market ya itu yang bagus kayak gitu ya, gimana lagi gitu.
Bisa jadi jelek buat kita, tapi sebenarnya marketnya Ya. seneng Mas ya. Ya, iya. Kalau konsumsi pribadi mungkin kita nggak nonton TV ya. Tapi kalau kita mau untuk riset ya kita harus nonton TV lah. Kalau nggak nonton TV ya ngerti dari mana? Orang-orang yang bilang, oh, aku nggak pernah nonton TV, ini bullshit. Pasti dia nonton YouTube diem-diem kan itu buat ngeriset gitu. Iya. Siap. Lanjut. Oh, lanjut masih kosong. Udah habis nih. Tinggal nunggu lagi pertanyaan teman-teman. Mas Jody, sebentar. Karena budget untuk pakai kreator mahal, Mas. Lah, ini. Mas Jody kan tadi di awal, kalau nggak salah info juga ada ini, Mas ya? Apa Gratis. itu, Mas? Jasa atau apa, Mas? Oh, nah, kalau saya sendiri sih kan saya ada ini Gravity Media itu dia kayak ini sih kolaborasi gitu. Jadi teman-teman yang jago produksi kan banyak gitu, jago produksi tapi males marketing ya kita punya tim untuk bikin konten Instagram, bikin konten di TikTok dan lain-lain gitu. Nah tapi ini kan mau bahas tentang budget kan mahal ya, ada versi gratisnya sebenarnya gitu. Jadi kalau produk kita apalagi snack ya, snack kan banyak banget. Kita tinggal nge-DM orang-orang yang menurut kita good looking atau foto yang bagus-bagus ya kita DM aja. Misalnya, halo Kak, kita dari produk ini kita mau kirim barang buat di review boleh nggak gitu. 90% pasti dia bilang boleh. Kenapa? Karena zaman sekarang ya orang butuh pengakuan kan. Orang yang kita DM itu kalau kita pakai Instagram jualan, orang bakal mikir, aku selebgram nih di endorse orang nih gitu. Ya, Mereka betul. pasti mau lah gitu. Kita ini aja menalar pakai logika emosi orang pasti mau gitu. Dan saya di Instagramnya Om Snack kalau teman-teman lihat itu full gratis semua, nggak ada yang bayar. Ya. Masuk akal. Nah, tapi kalau Mas Jody ini tadi yang timnya kreatifnya termasuk kategori apa, Mas? Mahal, sedang. ini berpromo nggak apa-apa, Mas? Silakan berpromo. Oh, mungkin dari teman-teman ada atau langsung DM aja kayaknya ya, kontak langsung ya. Iya, nggak biasa promo, DM aja kalau mau ngobrol-ngobrol tentang Anu, itu. Mas, apa WA-nya bisa nanti dicantumkan di chat, Mas. Iya, Dari teman-teman boleh, nanti ada yang masih malu-malu, pengen tanya berapa ini sih? aja DM di Instagram aja ntar. Oh, DM Instagram boleh. Nah, DM Instagram boleh. Nanti dimunculkan sekalian, Mas, di layar. Tadi Instagramnya mungkin teman-teman masih belum ada yang nge-save. Nanti DM aja. DM kan dilihat, Mas ya? iya. Nah, dilihat tuh udah dijamin. Bukan selebgram aku, Mas. Jelasin semua. Nah, siap. Nah, ini nanti biar teman-teman gimana solusi bila kita sibuk dan tidak bisa bikin konten sendiri, padahal kalau pakai jasa kreator pasti mahal. Solusinya tadi itu mungkin, Mas ya? Ada yang gratis tadi mungkin ya? Iya. Ya itu gratis itu kan juga butuh ini sih, butuh ilmu juga, Mas ya. Jadi aku ngomong gratis ini bagi orang yang udah biasa main Instagram gitu. Jadi kita bisa nego di Instagram, bisa ini. Cuman kalau kita emang ibaratnya udah males gitu kan banyak orang gitu. Aku sering nemu kliennya Gravity itu juga gitu. Orang-orang yang malas berpromosi kebanyakan. Karena dia biasanya produknya bagus, produknya enak banget, tapi dia untuk promosi itu kayak, wis aku ketinggalan, aku tak serahkan aja ke timmu itu. Jadi kita ini nerima orang-orang berkeluh kesah gitu. Solusi berarti, Mas. Iya, kita jadi wadahnya, jadi solusi. Bahkan kita itu sebenarnya nggak pernah kayak promosi, akhirnya aku harganya segini gini gitu. Jadi orang cerita dulu, kalau emang cocok ya udah, ayo kolaborasi. Kita nyebutnya kolaborasi sih. Kolaborasi. Harganya bisa diatur gitu, sesuai budget. Wah ini mantap nih. Kalau timnya harga UMKM, Bu Hai mau. Wah ini langsung DM aja, Bu. Nih, kalau ini saya ikut-ikut nih. Langsung DM ke Mas Jody. Mas Jody, mohon maaf, jadinya bisa sampai jam berapa nih? Ini tadi Mas Jody di awal udah japri saya, Mas saya bisanya sampai jam 8. Soalnya lagi ada keperluan yang kodarullah mendadak ya, Mas. Terus tadi nego bisa mau molor dikit nggak, Mas? Gitu. Nah, makanya saya konfirmasi. 10 menit lah, nggak Mas, 10 menit. Oke, monggo teman-teman, kalau Mas ada yang mau ditanyakan, kalau nggak ada saya tanya lagi nih. Mas, snack ini biasanya segmentasi umurnya kan nggak terlalu tinggi ya, maksudnya bukan tua, biasanya teman-teman yang masih muda ya, karena mainannya snack apa segala macam sukanya. Nanti ini kalau salah nanti tolong direvisi. Nah, untuk segmentasi umur di produknya di Snack itu akhirnya biasanya Mas Jody lebih banyak berpromosinya di media sosial apa, Mas? Yang memang sesuai dengan segmentasinya dia.
kalau di Omsek sendiri sih, kalau kita lagi promosi, kita mainnya di Instagram. Karena kita ngejarnya ke buyer ya, ke B2B-nya di Instagram. Cuman kalau mau ngejarnya di pembelian, di HR-nya, kita mainnya di TikTok. Oh, HR malah di TikTok ya? Karena orang TikTok itu orang kagetan gitu loh. Wah, ada produk baru, belinya di mana. Jadi kok orang Instagram sekarang kan udah para pebisnis ya, rata-rata ya. Mereka punya bisnis pasti main Instagram. Ibaratnya mereka melabeli Instagram itu orang-orang premium gitu loh. Kalau Facebook kan orang-orang jadul misalnya gitu. Ya, Di, gitu. di Facebook kan juga orang-orang jualan juga kan. Ada grup jualan. Terus di TikTok, nah ini masih suci gitu ibaratnya. Masih anak-anak bocil-bocil gitu. Nah, disebut bocil kan mungkin usia 17, usia 20 yang meskipun disebut bocil tapi duitnya ada gitu. Mereka bisa beli. Makanya TikTok sekarang ada TikTok Shop kan. Orang bisa beli di TikTok langsung. Nah, biasanya gitu. Kita bikin promo atau materi yang B2B itu di Instagram, yang viral-viral, yang receh-receh di TikTok kayak gitu. Berarti mungkin bisa disegmentasi kalau kita ketemu orang, media sosialnya lebih banyak aktif di mana. Kalau dia aktif di Facebook, berarti wah ini udah golongan-golongan milenial awal ini gitu Mas ya. Yang umur-umurnya sudah mau 30 akhir, 40 ke atas gitu mungkin. Ya, orang yang lebih mateng lah ya. Maksudnya kalau di Facebook kan lebih enak promosi yang to the point gitu. Kalau lebih banyak di mana? TikTok, wah ini mudah banget. Lebih di mana? Di Instagram, wah ini udah mulai kebaca pembisnis yang umur-umur udah mulai mapan gitu berarti Mas ya. Bisa jadi kayak gitu. Oke. Siap. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Yang mau live mungkin 10 menit sekitar mungkin 1 apa 2 ini. Minta saran Mas untuk produk saya rengginang. Oh, Mas saya produknya rengginang. Untuk nentuin why, how, dan what-nya, siapa tahu saya bisa nemu value baru. Produk rengginang. Matang apa mentah ini Mas Yaya? Produk rengginang. Mentah. Nah itu mungkin aku nitip pertanyaan dulu. Kenapa kok bikin rengginang gitu? Nah, kenapa kok bikin rengginang? Makanya mungkin langsung live aja Mas. Silakan Mas Yaya, biar tanya jawabnya enak. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Saya Yahya yang rengginang. Ya kalau dari cerita awal sih ya dulu memang saya nggak buat rengginang, hanya jualin produk orang. Habis itu pernah laku terus saya buat sendiri gitu. Kalau ceritanya dari awal saya usaha, nah baru ya memang ada sih visi misi gitu untuk usaha saya ke depannya gitu. Hanya mungkin siapa tahu dari Mas Jody ya. Iya Mas. Ada mungkin ya katakanlah ya kayak motivasi atau ya saran mungkin pasarnya ke sini gitu. Karena sekarang jujur visi misinya apa Mas? karena ya visi misi yang sekarang apa ya Mas? ya salah satunya sih pengen menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Itu salah satunya ya pengennya sih usaha ini long term lah, kelanjutan gitu kan. Tapi kita kan nggak mau idealis juga, kadang ya naik turun juga, kadang harus buat usaha baru atau ya tetap ya ini gitu. Nah saya sih hanya mungkin lebih motivasi lah gitu Mas. Ya mungkin dari motivasi saran dari Mas Jeffrey mungkin saya nanti terinspirasi, oh ya kayak gini mungkin saya harus bergerak gitu. Karena jujur saya untuk pemasaran itu ya masih mentok di marketplace ya toko oleh-oleh gitu sama market gitu. Mungkin ada pasar lain gitu. Ya. Gitu Mas. Ya, thank you Mas. Ya. Tak jawab Mas bagus ya? Gimana Mas? Tak jawab langsung ya? Silakan. Jadi ya itu sih.
kan bener lagi kayak saya bilang di awal, kalau orang-orang yang mulai bisnis itu mungkin berawal dari menyelesaikan masalah pribadinya dulu gitu. Soalnya aku bikin rengginang, soalnya ya adanya rengginang gitu kan. Soalnya bisanya rengginang atau di sekitarnya ada rengginang. Nah, tadi kan udah bilang kayak visinya pengen membuka lapangan pekerjaan. Nah, dari visi yang awal disebutkan ya mungkin itu masih mengawang-awang gitu kan. Itu visi misi yang template banget. Semua orang pasti punya itu kan. Membuka lapangan pekerjaan, terus mensejahterakan bla bla bla. Nah, mungkin dari konsep ini, Strong Why ini, Mas Yaya bisa ditulis di kayak kertas gitu atau di mana aja terserah, di HP boleh. Disebutkan dulu why-nya itu apa, tujuannya. Jadi kenapa sih kamu bikin itu? Kenapa bikin rengginang? Dan kenapa harus rengginang gitu? Kenapa nggak keripik aja gitu? Padahal keripik lebih laku dari rengginang. Itu kan pertanyaan pertama. Kenapa dulu? Kalau udah ketemu, berikutnya masuk ke how. Ya, gimana caranya rengginang ini bisa enak atau bisa laku di pasaran gitu. Merealisasinya gimana? Kalau emang nggak bisa ya jangan dulu gitu. Yang terakhir baru what-nya. Apakah rengginang ini beneran terpercaya atau emang bisa terbukti kalau rengginang ini bisa dijual kayak gitu. Nah, jadi ini bikin ini tuh bisa semingguan loh ya. Aku dulu waktu bikin ini tuh kayak gonta-ganti, bener nggak ya aku ini bisa membuka lapangan kerja baru dengan produk snack yang kayak gini. Padahal kalau pemerintah buka lapangan kerja baru kan harus bikin pabrik, harus bikin apa gitu. Tapi kita cukup bikin snack itu ya bisa loh ternyata gitu. Nah, itu ditentukan dulu why-nya apa. Yang penting why-nya dulu. Kalau di produk snack ya rata-rata pasti sama. Nanti jualannya sistem reseller. Kalau Mas Yahya bilang, aku nitip di toko, itu wis satu step yang menurutku beda. Value-nya beda sama aku gitu. Kalau aku kan lebih, aku nggak mau masuk ke toko. Biarin resellerku yang masuk ke toko. Karena value-ku tadi kan membuat entrepreneur baru, menumbuhkan entrepreneur baru, sehingga mereka bisa belajar datang ke toko, bisa nawar kayak gitu. Nah, kalau kita sebagai pusat langsung masuk ke toko ya, akhirnya suplainya kan cuma ke satu pintu toh. Kita dari produsen langsung ke toko tadi gitu. Dan kan kita nggak menciptakan entrepreneur baru dong, kalau value-nya menciptakan entrepreneur baru gitu. Nah, dari Mas Yahya tinggal dicari ini, karena way ini nggak bisa dipilihin sama orang gitu ya, dari basicnya apa. Kalau suatu saat emang why-nya nggak cocok sama produk rengginang ya harus diganti. Kan nggak idealis tadi kan. Nggak mesti rengginang, nggak mesti ganti produk. Yang penting why-nya dapat, how-nya oke, cocok. Yang terakhir reward-nya pasti jalan. Mungkin gitu sih. Nggak ada motivasi ya Mas ya. Iya, iya. Baik, Tinggal ya. dicoba. Makasih, Mas. Oke. Makasih Mas sukses. Yaya. Terakhir. Iya. Nah, terakhir nih, teman-teman ada lagi nggak? Satu saya kasih kesempatan terakhir sebelum nanti ada tambahan Mas Jody dari pembina kami Pak Budi, mungkin saya masukkan. Ini seharusnya malam ini juga ketua kita dari BBB Mas Bayu harusnya gabung, tapi tadi info Kodoro mungkin kayaknya masih di jalan, beliau belum bisa gabung. Oke teman-teman, satu pertanyaan terakhir sebelum saya tutup. Atau ada yang pengen live langsung? Silakan. Kalau tidak ada, Pak Budi monitor. Ya, Mas, bagus. Ya, nih Mas Jody, ini Pak Budi, pembina kita di komunitas BBB Berbagi Bersama Berkembang, Mas. Silakan Pak Budi, waktunya. Ya, terima kasih Mas Jody ya atas kesediaannya untuk berbagi kesempatan ini. Saya sangat ada beberapa hal yang pengen saya garis bawahi aja tadi yang disampaikan Mas Jody, bahwa betapapun produk kita bagus ya, bagus banget, enak banget gitu, tapi kalau kita nggak bisa deliver kebagusan atau keenakan produk kita, itu ya percuma ya, gitu kira-kira begitu ya Mas Jody ya kira-kira. Iya Pak Budi. Jadi delivernya itu yang justru lebih penting dari produknya. Gitu. Kalau ya memang kenyataannya memang semacam ini gitu. Nah, sayangnya itu kadang-kadang teman-teman UKM itu kalau produknya bagus, masakannya enak, sudah bangga banget gitu. Dan yakin akan laris. Padahal bukan di situ kuncinya ya. Produk yang biasa-biasa aja kalau kita deliver dengan bagus, dengan serius, malah bisa
laris gitu ya. Jadi kira-kira itu jadi teman-teman semua bahwa cara deliver konten itu memang buat konten dulu, setelah itu deliver itu menurut saya dua hal yang kita semua harus terus belajar. Ya, termasuk saya juga masih belajar ya. Meskipun saya masih muda ya Mas Bagus ya, saya belajar terus gitu. Ya, bukan Saya untuk malah saya banyak belajar dari Pak Budi. Saya bukan untuk bisnis saya, tapi kan saya juga ngajar di Universitas Ciputra, saya juga punya banyak UKM gitu ya. Jadi saya harus bisa mengarahkan mereka ya, seperti sekarang ini memang ya betul tadi Mas Jody katakan, Mas Bagus mungkin belum lakukan itu. TikTok itu sangat efektif sekarang itu. Ya, dari mahasiswa binaan saya juga mengatakan hal yang sama, TikTok itu sangat efektif untuk meningkatkan penjualan. Padahal Mas Bagus belum punya TikTok ya. Iya. Masih mantep di Instagram, tapi nggak masalah. Dalam arti memang kita kadang-kadang kalau nggak cocok ya gimana lagi. Tapi saya cuma mengatakan bahwa sarana untuk penjualan kita adalah apapun kita harus belajar terus dan belajar terus. Nggak bisa kita berhenti. Situasi berubah, apalagi saat ini dengan adanya pandemi COVID ini. Relatif penjualan offline tumbuhnya tidak seperti dulu, tapi penjualan online akan tumbuh terus sangat pesat secara luar biasa. Itu juga harus menjadi perhatian kita semua. Saya kira itu. Sekali lagi Mas Jody, terima kasih atas sharing-nya. Saya kembalikan ke Mas Bagus. Ya, kita tutup dengan foto ya Pak. Ya. Ya teman-teman yang masih di mana? Mas Heru mau tanya ini, Mas Heru ini muncul wajahnya. Mas Heru, wah ini jagoannya Malang nih. Mas Heru gimana kabar? Ada yang mau ditanyakan? Iya baik. Selamat malam semuanya, Pak Budi, apa kabar, Mas Bagus dan teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu. Amin. Dan Malang gimana, aman Mas ya? Iya, Malang sendiri aman, hanya kan di Batu yang banjir ya, dan memang hujan dan anginnya sangat luar biasa beberapa minggu ini. Ya kita berdoa semoga nggak ada kejadian lain setelah ini, semuanya aman-aman semuanya, dan kita tetap semangat terus berjuang. Amin, amin. Terima kasih. Oke teman-teman, kita foto bareng. Videonya silakan yang memungkinkan bisa ditampilkan, kita screenshot. Silakan, saya tunggu 10 detik. Bismillah. 3, 2, 1. Set. Oke. Siap. Terima kasih. Udah itu Pak Budi. Mas Jody, saya terima kasih banyak sudah disempatkan waktunya, meskipun tidak seperti hari biasanya kita di hari Ahad malam, sudah disempatkan di hari Jumat. Terima kasih banyak. Ilmunya juga terima kasih banyak. Insya Allah rekaman ini nanti kita akan share di YouTube. YouTube-nya BBB Berbagi Bersama Berkembang. Buat teman-teman yang masih belum subscribe, silakan untuk subscribe. Yang pengen belajar, ilmunya bisa dipelajarin, juga bisa di-share buat teman-teman yang lain. Itu dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya, kehadirannya. Mas Jody, mau ada penutup? Ya, thank you ya Mas buat BBB, buat waktunya, dan teman-teman biar langsung praktek aja. Nanti kalau pengen ngobrol-ngobrol di DM bolehlah. Siap, siap. Yang udah follow semua Instagramnya Mas Jody, yang belum nanti Instagramnya saya izin share di grup Mas. Instagram Mas Jody. Jadi yang mau tanya-tanya, yang mau kolaborasi bisa langsung DM Mas Jody. Itu saya sebagai host acara malam ini. Terima kasih banyak buat teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Jody, Pak Budi, Mas Bagus. Assalamualaikum. Jika ada pertanyaan,
Silahkan isi komen di bawah ini. Jangan lupa ya, like dan subscribe channel ini. Bagi pemirsa yang baru bergabung dalam channel ini, silahkan melihat berbagai video pembelajaran lainnya. Ayo tolong diinformasikan keberadaan channel Gudang Ilmunya para UKM ini kepada para UKM lainnya, kepada para pebisnis pemula, agar semakin banyak yang bisa belajar pada channel Berbagi Ilmu ini. Saya Budi Wibowo, salam BBB, berbagi bersama berkembang.